Akhirnya hari ini datang juga teman-teman paket Samsung Galaxy S24 termurah ini. Ya, ini varian yang paling murah memang di antara seri Galaxy S24 lainnya. Versi yang paling basic, versi yang paling standar, yaitu Samsung Galaxy S24 dengan 8GB RAM, 256GB storage. Mungkin bukan versi favorit ya dari banyak orang, tetapi ada beberapa alasan kenapa akhirnya pilih yang ini. Kita akan bahas sembari unbox. Di toko online sekarang udah ada yang jual HP ini ya di harga 12,5 jutaan rupiah, lebih murah 3 jutaan dari seri plusnya, dan lebih murah 6 jutaan dari seri ultranya. Tetapi apa yang kita dapetin di Galaxy S24 versi termurah ini dan kenapa pilih yang ini? Yuk langsung aja kita lihat. Untuk boxnya masih sama ya kayak di Galaxy S seri sebelumnya, box tipis tanpa charger, desainnya juga masih tetap simpel dengan gambar back cover bertuliskan Galaxy S24. Ini unit resmi yang dibuat di Indonesia ya dengan warna amber yellow, dan ini masih full segel semua teman-teman. Jadi ya langsung aja kita buka. Untuk segelnya ini atas bawah kita bisa tinggal sobek aja ya, sangat simple. Nah ini kita dapat kotak berisi beberapa kelengkapan. Ada buku panduan singkat, ada juga kartu garansi resmi. Ini garansi resmi SEN ya, atau Samsung Electronics Indonesia selama 1 tahun. Terus kita dapat kabel charger dari Type-C ke Type-C. Terus ada SIM tray ejectornya juga, dan sayang banget memang ya nggak ada kepala charger yang disertakan di pembelian ini. Nah ini dia teman-teman smartphone-nya, masih ada stikernya. Wow, ini smartphone yang sangat compact ya dan terlihat cantik. Ya itu aja yang kita dapetin teman-teman, gak banyak yang bisa kita dapetin di paket smartphone flagship sekarang ini. Banyak yang bilang di komen ya, Apple lah yang ngerusak experience beli smartphone flagship. Dari yang dulunya tuh dapat komplit banget ya, sekarang jadi dapat sesedikit ini. Nah gimana menurut teman-teman, setuju apa enggak sama statement itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Anyway, ini smartphone-nya kecil, compact, ringan, dan ini juga jadi alasan pertama ya kenapa memilih Galaxy S24 ini, yaitu karena desain dan ukurannya yang paling compact dibandingkan seri Galaxy S24 lainnya. Dan ukuran segini memang jauh lebih enak teman-teman dipakai buat rekam video pakai satu tangan ya, kayak rekam vlog atau rekam mobile, nggak gampang capek juga dipakai lama. Yang sayangnya HP-HP compact kayak gini tuh kayaknya makin lama makin langka ya, terutama di segmen-segmen di luar flagship. Kalau di flagship sih masih ada iPhone 15 Pro, masih ada S24 ini juga, tetapi di bawah itu sulit cari HP compact seukuran ini atau yang lebih kecil. Alasan kedua tentu harga ya, yang memang lebih murah dibandingkan dengan seri lainnya. Dan layarnya ini masih segel ya. Kita lepas dulu. Masih kinclong banget ya. Untuk dimensi dan juga berat ini masih mirip-mirip ya kayak Samsung Galaxy S23 sebelumnya. Cuman ini framenya yang sekarang jadi flat ya, bener-bener flat ini, dan finishing frame-nya jadi finishing matte metal kayak gini. Kalau di S23 sebelumnya frame-nya masih lengkung ya, dan ada finishing chrome glossy-nya gitu. Cuman meskipun terkesan lebih sederhana ya, kayak lebih raw aja gitu, metalnya lebih keluar. Gua lebih suka sih finishing matte yang sekarang ini karena lebih plain ya, nggak ada risiko ngelupas-ngelupas kayak di finishing chrome. Di Fold 5 gua aja lapisan chrome-nya tuh ada yang tiba-tiba ngelupas tanpa sebab, dan gue berharap Fold 6 nanti ya bakal pakai finishing yang lebih plain, lebih sederhana seperti ini aja, biar nggak ada kasus-kasus lagi ya kayak ngelupas-ngelupas kayak gitu. Dan untuk kamera ini pakai setup kamera yang sama persis seperti di S24 Plus, dan masih mirip juga dengan setup kamera di S23 sebelumnya dengan 50 megapiksel kamera utama ya, 12 megapiksel ultra wide, dan 10 megapiksel telephoto. Posisi LED flashnya nih yang sekarang terlihat lebih turun ya dibandingkan di S23 sebelumnya. Tombol-tombol ada di kanan, di kiri polos aja, di atas ini ada 2 lubang mic, dan di bawah teman-teman ini ada yang baru, yaitu desain dari lubang speakernya yang sekarang lost ya, satu langsung memanjang. Kalau sebelumnya kan masih kayak grill yang lubangnya tuh ada banyak ya. Untuk SIM slotnya ini tetap dual SIM bolak-balik kayak gini, meskipun dia udah support eSIM juga. Dan di sini emang nggak ada ekspansi storage-nya ya, ini udah cukup lama nggak support micro SD. Dan untuk material di belakang ini tetap pakai glass ya dengan finishing matte. Udah ada proteksi Gorilla Glass Victus 2-nya. Warna amber yellow-nya ini terlihat mewah ya, dia kayak condong ke warna-warna gold gitu. Terus finishingnya juga kayak keset ya, dia nggak gampang kotor kena bekas-bekas jari. Dan oke, langsung aja kita setup Samsung Galaxy S24 base model ini. Ini udah ada proteksi Samsung Knox-nya ya, karena ini unit resmi, bahasa defaultnya juga bahasa Indonesia.
Kita bisa migrasi teman-teman dari HP lama kita, bisa dari iPhone atau dari HP Android lain. Kita setup manual aja deh ya, biar lebih fresh untuk instalasinya. Dan ini kita bisa connect baik ke WiFi 2,4 GHz atau ke WiFi 5 GHz. Nah, ini ada opsi login, bisa pakai face recognition ya, yang basic ya, jadi cuman manfaatin kamera selfie aja. Ada biometriknya juga pakai in-display fingerprint sensor, terus ada opsi yang klasik ya kayak PIN, password, dan juga pattern. Proses register sidik jarinya terbilang cepat teman-teman, dan kita bisa langsung daftarin banyak sidik jari sekaligus ya di saat setup, dan kita bisa login ke Samsung account. Dan sekarang di Galaxy S24 series ini ya, termasuk di versi yang termurah ini juga, login ke Samsung account itu jadi hal wajib yang penting ya untuk kita lakukan kalau pengen bisa manfaatin fitur-fitur andalannya, yaitu Galaxy AI. Karena banyak dari fitur Galaxy AI ini memang mengharuskan kita untuk connect ke Samsung account. Dan ya, ini ada pemberitahuannya, fitur Advanced Intelligence alias Galaxy AI yang pakai Generative AI hasil kerjasama dengan Google ya. Dan terakhir, kita tinggal pilih aja stylenya mau light atau dark, dan seperti ini teman-teman tampilan dari Samsung Galaxy S24 setelah di setup. Untuk layar ini terlihat sedikit lebih besar ya dari layar Galaxy S23. Jadi di atas kertas dia naik ukurannya dari 6,1 inch di S23 itu menjadi 6,2 inch di S24 ini. Dan ini kalau kita lihat ya, ini memang efek dari bezelnya yang sekarang memang terlihat lebih tipis teman-teman. Dan juga terlihat dari screen to body rasionya ya, yang naik dari sebelumnya 86,8%. Sekarang screen to body rasionya bisa sampai 90,9%. Dan inilah kenapa juga meskipun ukuran HP ini sangatlah compact ya untuk di tahun-tahun sekarang ini, tetapi layarnya udah terasa luas teman-teman, dan juga udah lebih dari cukup ya untuk kayak keperluan-keperluan multimedia. Untuk panelnya dia tetap Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD+. Tampilannya terlihat tajam dan bagus banget ya, sama kayak di S23 sebelumnya sih. Tetapi yang meningkat di sini untuk refresh rate-nya ini udah adaptif dari 1 Hz sampai 120 Hz. Jadi kayak di versi S24 Ultra-nya. Dan efeknya sih bisa lebih hemat daya ya kalau misalkan lagi nampilin gambar-gambar yang statis. Kalau dulu kan mentok paling rendah di 48 Hz sampai maksimal 120 Hz. Brightness-nya ini juga naik dari yang sebelumnya 1750 nits, sekarang jadi jauh lebih tinggi ya di 2600 nits. Dan efeknya juga harusnya kalau di outdoor tuh kalau trik-trik dia bisa lebih jelas lagi. Ini lainnya juga udah ada proteksi Gorilla Glass Victus 2-nya. Dan satu hal yang perlu teman-teman tahu nih, sekarang di Galaxy S24 dan S24 Plus resolusi layarnya ini beda. Jadi di S24 ini resolusinya Full HD Plus 416 ppi. Di S24 Plus resolusinya naik ya, jadi QHD Plus 513 ppi. Ini berbeda dengan sebelumnya saat S23 dan juga S23 Plus dirilis ya, dia punya resolusi layar yang sama yaitu Full HD+. Efeknya apa? Efeknya lebih ke S24 Plus-nya sih ya, yang dengan layar besarnya itu tampilannya bisa lebih tajam teman-teman dibandingkan S23 Plus sebelumnya. Tetapi untuk di S24-nya sih di ukuran layar sekecil ini Full HD Plus udah terlihat lebih dari cukup. Kualitas tampilannya udah bagus teman-teman. Untuk kamera depan 12 megapiksel ini diletakkan di punch hole yang kecil ini, yang kalau di Samsung disebut Infinity O. Oh ya, untuk specs-nya perubahan besar ada di chipset ya. Kalau sebelumnya yang resmi masuk ke Indonesia tuh pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2. Sekarang di S24 ini ya yang masuk resmi ke Indonesia, balik lagi pakai chipset buatan Samsung yaitu Exynos 2400 yang fabrikasinya 4 nanometer juga. Karena pakai Exynos ya, GPU-nya juga jadi pakai yang Eclipse 940. Nah, ini untuk tes hasil AnTuTu benchmark-nya yang baru aja kita lakukan. Galaxy S24 base model ini bisa dapat skor 1.520.000 lebih. Ini skor yang cukup tinggi ya. Kalau di web AnTuTu, S24 ini ada di urutan ke-6 dari smartphone dengan skor AnTuTu yang tertinggi, persis di bawah Galaxy S24 Plus dan Galaxy S24 Ultra. Dan sebagai info, Galaxy S23 tahun lalu teman-teman itu ada di urutan 10 dengan selisih skor AnTuTu-nya sekitar 130 ribuan. Jadi memang ada selisih teman-teman, ada peningkatan dari sisi performa ya di sini, meskipun nggak terlalu jauh juga. Dari sisi hardware, desain dan material memang peningkatannya terkesan minor ya, nggak terlalu banyak perubahannya kecuali dari sisi chipset dan juga layar. Nah, perubahan besarnya diberikan Samsung lewat platformnya yang sekarang
ditanamkan fitur Galaxy AI. Jadi pengaturannya tuh ada di settings, advanced features ya, lalu ke advanced intelligence, dan di sini semua setting Galaxy AI ngumpul ya jadi satu, mulai dari pengaturan AI yang tertanam di phone, di Samsung Keyboard, di Samsung Notes, voice recorder, Samsung Internet, dan yang lainnya, karena memang di hampir semua sudut dari platformnya ini sekarang itu udah ditanamin AI ya oleh Samsung, dan ini jadi smartphone resmi pertama di Indonesia memang yang ditanamin fitur generative AI langsung ke dalam platformnya, hasil kerjasama dari Google juga. Dan untuk smartphone lain ada Pixel 8 Pro ya dari Google, cuman nggak masuk resmi ke sini, dan Apple kabarnya juga lagi deal-dealan nih sama Google ya untuk menanamkan fitur AI kayak gini ke iPhone mereka di tahun depan. Jadi mungkin semua smartphone flagship kedepannya juga bakal punya fitur generative AI seperti Galaxy AI ini, tetapi untuk saat ini Galaxy S24 series yang masih jadi satu-satunya flagship resmi yang punya fitur ini, termasuk di Galaxy S24 versi yang termurah ini. Dan untuk speaker dia udah stereo, satu dari lubang di bawah ya, dan satu lagi dari lubang earpiece yang sangat tipis teman-teman. Sekilas sampai nggak kelihatan nih lubang earpiece-nya. Jadi dia tipis banget ya, memanjang dan tersamarkan oleh bezel tipisnya ini. Jadi peletakan lubang earpiece-nya ini memang sangat keren ya menurut gua, karena kalau nggak kita perhatikan bener-bener itu kayak nggak ada lubangnya. Dan untuk baterai S24 ini punya baterai berkapasitas 4000 mAh, naik sedikit ya dari S23 yang masih pakai 3900 mAh. Kecepatan chargingnya tapi masih tetap 25 watt wired, 15 watt wireless, dan support 4,5 reverse wireless charging kalau misalkan mau kita pakai buat ngecas Galaxy Buds atau Galaxy Watch dan yang lainnya itu bisa. Dan di luar Galaxy AI, platform One UI 6.1 yang dipakai di sini itu masih cukup mirip ya sebenarnya dengan seri-seri yang di smartphone lainnya. UX dan UI-nya juga masih tetap familiar karena memang ini platform yang menurut gua termasuk konsisten ya dari sisi experience-nya. Begitu juga untuk fitur-fiturnya, termasuk tetap ada Samsung DeX-nya juga di sini sama kayak sebelumnya. Tetapi untuk review lebih lengkap ya mengenai performa, kayak performa gamingnya, performa harian, keawetan baterai, terus semua tes fitur Galaxy AI-nya ya, sampai ke hasil jepretan foto dan videonya, ini bakal gue share di video review lengkapnya nanti setelah gue pakai Samsung Galaxy S24 ini selama beberapa hari ke depan. Kalau ada request pertanyaan atau hal-hal yang pengen dites di smartphone ini, tulis aja di kolom komentar. Kalau suka sama video ini, silahkan di like, gue bakal sangat berterima kasih. Atau subscribe biar teman-teman gak ketinggalan video menarik seputar teknologi seperti ini. Gue Febian dari Kebun Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.